Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Pengembangan Pembelajaran Bahasa Indonesia Sekolah Dasar yang diampu oleh Ibu Wahyu Nurmalasari, MPD, akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang problematika pengembangan pembelajaran bahasa Indonesia Sekolah Dasar. Dan ini adalah nama-nama dari anggota kelompok kami, yaitu yang pertama Salma Rosida Anwar dengan NPM 1986206032. Yang kedua Muhammad Aziz Asidihi dengan nomor NPM 1986206039. Yang ketiga Riyadutino dengan NPM 1986206012. Yang keempat, Distian Fistirandini dengan nomor NPM 1986206017. Dan yang terakhir saya sendiri, Novida Arisa Kamurti dengan NPM 1986206037. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pengembangan pembelajaran bahasa Indonesia sekolah dasar. Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral sesuai dengan kebutuhan melalui pendidikan dan latihan. Sedangkan pengembangan adalah suatu proses mendesain pembelajaran secara logis dan sistematis dalam rangka untuk menetapkan segala sesuatu yang akan dilakukan dalam proses kegiatan belajar dengan memperhatikan potensi dan kompetensi peserta didik. Maka, pengembangan pembelajaran lebih realistik, bukan sekedar idealisme pendidikan yang sulit diterapkan dalam kehidupan. Pengembangan pembelajaran adalah usaha meningkatkan kualitas proses pembelajaran baik secara materi maupun metode dan substitusinya. Secara materi, artinya dari aspek bahan ajar yang disesuaikan dengan perkembangan pengetahuan, sedangkan secara metodologis dan substansinya berkaitan dengan pengembangan strategi pembelajaran baik secara teoritis maupun praktis. Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengembangan pembelajaran adalah serangkaian proses yang dilakukan untuk menghasilkan suatu sistem pembelajaran. Pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik untuk berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar, baik secara lisan maupun tertulis, serta menumbuhkan apresiasi terhadap hasil karya kesastraan manusia Indonesia. Selanjutnya, saya Distian Fistirandini akan menjelaskan beberapa problematika pengembangan pembelajaran bahasa Indonesia SD. Yang pertama, ada pembelajaran bahasa tidak komunikatif. Banyak faktor yang menyebabkan pembelajaran bahasa Indonesia tidak berlangsung komunikatif. Yang pertama, rendahnya kompetensi komunikatif guru bahasa Indonesia. Yang kedua, model kelas yang besar menyebabkan aktivitas siswa tidak merata. Yang ketiga, interaksi kelas kurang berjalan secara optimal. Pembelajaran bahasa yang disajikan menjadi tidak maksimal. Selanjutnya ada pembelajaran bahasa yang disajikan secara diskret. Pembelajaran bahasa Indonesia masih cenderung dilakukan dengan model diskret. Keterampilan berbahasa yang idealnya disajikan secara integrasi belum dapat diimplementasikan secara optimal di kelas. Selanjutnya ada rendahnya persepsi siswa terhadap pembelajaran bahasa Indonesia. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia harus memperhatikan karakteristik siswa. Hal ini digunakan untuk melihat kecenderungan dan keinginan siswa dalam pembelajaran bahasa tersebut. 4. Pemanfaatan pokok sumber belajar atau buku teks dalam pembelajaran. Karena KTSP dikembangkan dan disusun oleh satuan pendidikan atau sekolah sesuai dengan kondisinya masing-masing, setiap sekolah mempunyai kurikulum yang berbeda. Dengan demikian, bahan ajar yang digunakan juga mempunyai perbedaan. Tidak ada ketentuan tentang buku pelajaran yang dipakai dalam KTSP. Buku yang sudah ada dapat dipakai.
karena pembelajaran didasarkan pada kurikulum yang dikembangkan sekolah. Bahan ajar harus disesuaikan dengan kurikulum tersebut. Oleh karena itu, guru dapat mengurangi dan menambah isi buku pelajaran yang digunakan. Kelima, alat evaluasi yang tidak relevan. Dalam penyusunan soal tes tertulis, penulis soal harus memperhatikan kaidah-kaidah penulisan soal dilihat dari segi materi, konstruksi, maupun bahasa. Selain itu, soal yang dibuat hendaknya menuntut penalaran yang tinggi. Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan cara mengidentifikasi materi yang dapat mengukur perilaku pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, atau evaluasi. Selanjutnya, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Mbak Salma. Materinya yaitu solusi problematika pembelajaran bahasa Indonesia. Solusi atas permasalahan pembelajaran bahasa Indonesia dalam kaitannya dengan penerapan beragam strategi pembelajaran bahasa Indonesia sebagai berikut. Solusi berkenaan dengan karakteristik siswa dan tingkat kematangan. Kematangan mental dan kecakapan intelektual siswa harus terus-menerus ditingkatkan melalui kegiatan pembelajaran, pembiasan, dan penugasan. Menerapkan strategi pembelajaran bahasa yang sesuai dengan umur siswa. Untuk belajar bahasa dengan paradigma atau cara pandang pembelajaran bahasa di sekolah dasar sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembelajaran bahasa dilakukan dengan menerjunkan siswa secara langsung dalam kegiatan berbahasa yang dipelajari. Contoh, etika siswa belajar mengarang. Terjunkan langsung dalam kegiatan mengarang. Biarkan mereka mendapatkan pengalaman seperti apa mengarang itu dengan memintanya menulis sebuah karangan dengan topik tertentu. Jika siswa kesulitan, berikanlah mereka model atau contoh karangan yang sesuai. Selanjutnya, guru memandu untuk menggali teori-teori mengarang itu berdasarkan pengalaman siswa. Jika terdapat kekurangan, maka guru melengkapinya. Hal yang sama dilakukan untuk mengajar menyimak, berbicara, membaca, kesastraan, dan kebahasaan. Selanjutnya yaitu pembelajaran bahasa dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk terlibat aktif dalam berbagai kegiatan berbahasa yang bermakna, fungsional, dan otentik. Bermakna dimaksudkan kegiatan yang dilakukan siswa dapat menghasilkan wawasan, sikap, dan keterampilan baru secara bertahap dapat meningkatkan kemampuan berbahasanya. Fungsional dimaksudkan aktif berbicara yang dilakukan siswa memiliki tujuan yang jelas dalam berkomunikasi. Sedangkan otentik dimaksudkan aktif berbahasa siswa terjadi dalam konteks yang jelas, yang memang lazim digunakan dalam kenyataan berbahasa di luar kelas. Ini berarti jika siswa melakukan kegiatan seperti pembelajaran membuat satu kalimat atau wacana, siswa harus dapat membayangkan untuk apa dan dalam situasi berbahasa apa ia buat kalimat atau wacana tersebut. Dengan paradigma ini, guru diharapkan lebih memberikan tugas atau kegiatan siswa dengan alasan-alasan yang sekedar rekaan yang tidak pernah ada dalam kegiatan berbahasa sehari-hari. Yang ketiga, pembelajaran bahasa dengan demonstrasi pemodelan merupakan upaya pembelajaran yang dapat menjadikan konsep, sikap, dan keterampilan yang bersifat abstrak, rumit, sulit menjadi konkret, sederhana karena gambaran yang ditampilkan. Misal ketika siswa belajar
membacakan berita akan lebih efektif jika mereka memberikan model pembicaraan berita dengan mendengarkan radio, VCD, rekaman, atau melihat TV, bahkan guru yang mencontohkannya. Dari model ini, siswa akan terinspirasi atau mencontoh secara kreatif apa dan bagaimana membacakan berita. Keempat, pembelajaran bahasa yang memberikan kesempatan keadaan siswa untuk memilih aktivitas berbahasa yang akan dilakukannya. Upaya ini bertujuan 1. Menyalurkan minat dan keinginan dalam belajar berbahasa. 2. Menjadikan siswa lebih percaya diri dan bertanggung jawab atau tugas kegiatan yang dipilih dan dilakukannya. Kalau siswa diberi tugas membaca suatu karya cerpen, misalnya, siswa diberikan kesempatan untuk memilih salah satu karya sastra yang akan dibacanya. Siswa pun diberikan kebebasan untuk memilih bentuk respon terhadap sastra yang dibicarakannya. Mungkin ada yang merespon dengan membuat rangkuman peta, cerita, esai, menggambarkan tokoh atau peristiwa, atau menyusun pertanyaan penting tentang isi cerita. Kelima, pembelajaran bahasa yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan kegiatan perspektif atau sudut pandang siswa. Di sini mengacu pada suatu asumsi bahwa kesalahan dalam belajar bahasa merupakan bagian dari proses belajar bahasa itu sendiri. Yang keenam atau yang terakhir, pengharapan. Artinya, guru memberikan motivasi dengan memperhatikan, mengerti, dan membantu kesulitan siswa, mendorong dan membesarkan hati apabila siswa melakukan kesalahan, disertai pemberian masukan, penguatan apabila siswa melakukan hal yang benar. Dengan guru memberikan harapan kepada anak untuk sukses, maka siswa akan berupaya untuk sukses atau berhasil dalam belajar bahasanya. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.